Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Nastia, mahasiswi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Pola asuh orang tua adalah suatu cara orang tua dalam mengasuh dan mendidik serta membina anaknya dengan penuh kasih sayang. Disinilah peran orang tua sangat diperlukan. Di samping itu, lingkungan juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Telah dibuktikan dengan serangkaian riset panjang oleh Hart and Risley bahwa anak yang diasuh oleh keluarga yang berpendidikan jauh lebih kaya dalam kosakatanya dibandingkan dengan keluarga yang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Selanjutnya, kapasitas berbahasa yang telah ada sejak lahir disokong oleh lingkungan yang memadai, disebut juga sebagai pemerolehan bahasa. Huda dalam Asrori 2020 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses alami di dalam diri menguasai bahasa. Pemerolehan bahasa biasanya diperoleh dari kontak verbal dengan penutur asli di lingkungannya. Dengan demikian, istilah pemerolehan bahasa mengacu pada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan tidak terpengaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah bahasa dalam bahasa yang dipelajari. Menurut Wiani 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa diantaranya adalah faktor hereditas, yaitu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Menurut penelitian, faktor hereditas mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, faktor lingkungan, yang diartikan sebagai kekuatan kompleks dari dunia fisik dan sosial yang mempengaruhi susunan biologis dan pengalaman psikologis anak sejak sebelum dan setelah lahir. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor umum, yaitu perpaduan antara faktor hereditas dan juga faktor lingkungan. Berdasarkan faktor umum, hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan antara lain jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan dan juga ras. Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kemampuan berbahasa anak. Yang kedua, kecenderungan orang tua menganggap bahwa anak tidak perlu mengerti semua hal. Dan yang ketiga, orang tua menganggap bahwa pola asuh yang mereka berikan adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Batasan peneliti mencakup anak usia 4-6 tahun di lembaga PAUD dengan penekanan pada aspek bahasa ekspresif yang meliputi kemampuan dalam memperkaya kosakata, berbicara dengan lancar, serta menyusun kalimat sederhana. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam kemampuan bahasa reseptif, melainkan berfokus pada sejauh mana pola asuh dapat berpengaruh terhadap kemampuan bahasa. Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dikemukakan peneliti, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak? Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya di bidang perkembangan bahasa anak. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, terutama konteks bahasa ekspresif. Sementara manfaat praktis dari penelitian ini bagi orang tua akan memberi wawasan tentang cara yang tepat dalam menerapkan pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak. Begitu juga bagi anak dan guru di lembaga PAUD dapat dijadikan pertimbangan bagi guru untuk menjalin kerjasama dengan orang tua guna mendukung perkembangan bahasa anak. Menurut Hoff 2018, perkembangan bahasa anak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas interaksi verbal yang diterima anak dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Anak usia dini belajar bahasa bukan hanya melalui paparan kata, tetapi juga melalui interaksi bermakna yang melibatkan respons, dialog, dan konteks sosial.
Macam-macam pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terdiri dari 3, yaitu yang pertama pola asuh otoriter, di mana orang tua memaksakan pendapatnya tanpa dikritik oleh anak. Yang kedua, pola asuh permisif, yaitu orang tua yang harus mengikuti keinginan anak, baik orang tua setuju ataupun tidak. Yang ketiga adalah pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menggunakan komunikasi dua arah. Kedudukan antara orang tua dan juga anak dalam berkomunikasi sejajar. Suatu keputusan diambil secara bersama dan mempertimbangkan keuntungan dari kedua belah pihak. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah dari Rowe dan juga Weisleider 2018. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas interaksi verbal antara orang tua dan anak mempengaruhi atau memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Dari peneliti lainnya juga menunjukkan bahwa faktor keluarga, khususnya pola asuh orang tua, berperan penting dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Pola asuh yang responsif dan suportif mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memahami bahasa serta mengekspresikan gagasan secara lisan. Kerangka berpikir. Penulis menentukan kerangka berpikir dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Hipotesis penelitian. H1 atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemampuan bahasa anak usia dini 4-6 tahun. Penelitian ini dilaksanakan di TK Miftahul Ilmi Tangerang pada tahun ajaran 2025-2026. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa usia 4-6 tahun. Merujuk pada tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael, dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka populasi yang digunakan dari 40 siswa adalah 36 siswa. Teknik pengambilan data variabel X atau pola asuh orang tua. Dari definisi konseptual, Bamurian dalam Santrok 2021 menyatakan pola asuh mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, dan strategi yang digunakan orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka, yang diklasifikasikan ke dalam pola asuh demokratis, otoriter, dan juga permisif. Definisi operasional. Pola asuh orang tua dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai skor yang diperoleh dari kuesioner pola asuh orang tua yang diisi oleh orang tua atau wali anak. Instrumen disusun berdasarkan teori Baumrind dan dikembangkan dengan skala Likert 5 poin. 1 sangat tidak sesuai sampai 5 sangat sesuai. Sedangkan variabel Y untuk perkembangan bahasa anak usia dini, definisi konseptualnya adalah dari Vygotsky dalam Berg 2022 juga menyatakan bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial di mana orang dewasa berperan sebagai mediator utama dalam membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir dan berbicara. Definisi operasionalnya, perkembangan bahasa anak usia dini dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai skor hasil observasi terhadap kemampuan berbahasa anak usia 4-6 tahun, diantaranya variasi kosakata yang dikuasai, kelancaran berbicara, struktur kalimat, kemampuan bercerita, dan pemahaman bahasa yang dinilai menggunakan lembar observasi skala Likert 5 poin, 1 sangat rendah sampai 5 sangat tinggi. Skor total mencerminkan tingkat perkembangan bahasa anak usia dini. Kisi-kisi instrumen penilaian. Variabel X atau pola asuh orang tua terdiri dari 3 dimensi, 9 indikator, dan 27 pernyataan. Sedangkan untuk variabel Y atau perkembangan bahasa anak terdiri dari 5 dimensi, 5 indikator, dan juga 15 butir pernyataan. Analisis digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, pemberian skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5 untuk setiap butir pernyataan pada instrumen penelitian. Yang kedua, penghitungan rata-rata skor tiap indikator untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan bahasa dan pola asuh orang tua. Yang ketiga, uji statistik korelasi dan regresi digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel X atau pola asuh terhadap variabel Y atau perkembangan bahasa anak usia dini. Penelitian ini menggunakan uji korelasi product moment Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara pola asuh atau variabel X terhadap perkembangan bahasa anak usia dini atau variabel Y usia 4-6 tahun. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak usia dini usia 4-6 tahun di lembaga PAUD. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh terhadap perkembangan bahasa anak usia dini usia 4-6 tahun di lembaga PAUD. Kriteria pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas atau pola asuh terhadap variabel terikat atau perkembangan bahasa anak usia dini, maka digunakan uji korelasi product moment Pearson. Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel di mana nilai koefisien korelasi atau R menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Koefisien determinasi atau KD digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau pengaruh variabel bebas yaitu pola asuh terhadap variabel terikat. Menurut Sugiono, koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan proporsi variasi variabel dependen atau Y yang dijelaskan oleh variabel independen atau X dalam model regresi. Semakin besar nilai KD, maka semakin kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kesimpulan konseptual, jika ditolak, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan pola asuh pada perkembangan anak usia dini, khususnya pada aspek penguasaan kosakata, kelancaran berbicara, struktur kalimat sederhana, dan kemampuan komunikasi ekspresif. Metode ini tidak hanya mendukung perkembangan bahasa ekspresif, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Dari tabel di atas, untuk variabel pola asuh orang tua terdapat jumlah responden sebanyak 36 dengan rata-rata nilai 109,89 serta standar kesalahan 3,2 dengan median 111,5, nilai yang paling banyak muncul atau mode 111 dengan standar deviasi 18,9, varian 360,27 dengan rentang atau range 78, nilai jangkauan terendah 62 dan tertinggi 140. Dan berikut adalah tabel histogramnya. Selanjutnya adalah variabel Y atau perkembangan bahasa. Dari tabel di atas, untuk variabel perkembangan bahasa terdapat jumlah responden sebanyak 36 orang dengan nilai rata-rata 59,1 serta standar kesalahan 1,76 dengan median 60. Nilai yang paling banyak muncul atau mode adalah 60 dengan standar deviasi 10,57 dengan varian 111,87 dengan rentang atau range 55. Nilai jangkauan yang terendah adalah 20 dan tertinggi adalah 75. Hasil uji prasyarat atau normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov tes diperoleh sebesar 0,169 dengan nilai signifikansi 0,011. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Selanjutnya, uji signifikansi pada perkembangan bahasa.
Hasil uji prasyarat atau normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,162 dengan nilai signifikansi 0,018. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka distribusinya juga tidak normal. Setelah itu, uji signifikansi koefisien korelasi yang diperoleh dari model summary terlihat pada kolom pertama, R sama dengan 0,331 dengan F hitung sebesar 4,178 dengan p-value 0,049. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, koefisiensi korelasi X dan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas terlihat pada kolom 2, yaitu R² sebesar 0,109 yang mengandung makna 10,9. Variasi variabel perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Selanjutnya, uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression kolom kelima, yaitu F hitung sebesar 4,178 dengan p-value 0,049, yaitu kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau pola asuh orang tua berpengaruh pada perkembangan bahasa anak. Dari koefisien di atas diperoleh konstanta dan koefisien persamaan regresi linear diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 38,854 plus 0,184X. Dari hasil analisis di atas diperoleh T hitung sebesar 2,044 dan p-value 0,049 dibagi 2, yaitu 0,0245 atau lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, maka disimpulkan bahwa variabel X atau pola asuh orang tua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji regresi linear yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 atau P kurang dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Yang kedua, nilai koefisien regresi sebesar 0,184 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pola asuh orang tua diikuti oleh peningkatan perkembangan bahasa anak. Arah pengaruh yang positif mengindikasi bahwa semakin baik pola asuh yang dilakukan orang tua, maka semakin optimal pula perkembangan bahasa anak usia dini. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,331 menunjukkan bahwa hubungan antara pola asuh orang tua dan perkembangan bahasa berada pada kategori rendah hingga sedang. Ini berarti pola asuh berperan dalam bahasa anak, namun bukan satu-satunya faktor penentu. Yang keempat, dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan bahasa anak usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal anak, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, khususnya pola asuh yang diterapkan orang tua dalam stimulasi, komunikasi, dan interaksi sehari-hari. Saran, hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. Maka, peneliti memberi saran sebagai berikut. Untuk orang tua, diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang tepat yang dapat mendukung perkembangan bahasa anak, khususnya pola asuh yang bersifat demokratis dengan memberi kesempatan anak untuk berbicara, bertanya, dan mengungkapkan pendapatnya. Biasakan untuk berkomunikasi dua arah, dan juga orang tua dapat membacakan cerita serta memberikan tanggapan positif terhadap setiap upaya anak dalam berbahasa. Bagi pendidik PAUD, diharapkan menjalin kerjasama yang kuat dengan orang tua dan memberikan stimulasi bahasa kepada anak.
Guru dapat memberikan pendampingan kepada orang tua mengenai pentingnya pola asuh, dan juga melalui kegiatan seminar parenting maupun komunikasi rutin antara sekolah dan rumah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji variabel lain yang berpotensi berpengaruh atau mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini, seperti lingkungan sosial, media pembelajaran, dan faktor ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang berbeda, seperti eksperimen atau studi longitudinal agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dengan mengucap syukur, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat diharapkan agar tercipta penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga semua mendapatkan balasan yang baik dan semoga penelitian dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.